Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Video kali ini gua pengen sedikit nge-review masalah MacBook M1 in term of coder atau developer preview gitu. Jadi kalau di mata kita coder gimana sih si M1 ini gitu, dan sharing beberapa yang sudah bisa terinstall ya teman-teman. Jadi mungkin di sini ada catatan nih biar nggak lupa. Ini yang paling utama banget saya install. Itu namanya Docker ya. Ini sangat penting banget. Jadi kalau misalnya si MacBook M1 ini masih belum bisa Docker, menurut saya kurang worth it ya. Nah, di sini kita bisa lihat Docker bisa jalan sekarang di MacBook M1, luar biasa ya. Memang kemarin ada masalah-masalah MySQL, mungkin kalau nggak salah harus versi 5,7 deh. Sama dia harus yang arsitektur x86 ya, karena dia kan ini masih pakai Rosetta deh, ingat saya. Tapi sekarang udah aman Docker. Jadi kalau misalnya mau install Docker di MacBook M1 gitu, kebetulan saya pakainya yang Air, yang 8 GB RAM-nya, terus 256 untuk hard disknya. Nah, kalau mau install tinggal cari aja ya Docker M1 gitu, Docker M1 atau Docker MacBook M1 Silicon. Terus untuk Python udah jalan juga. Kayaknya sebelum Docker dia udah jalan. Kita bisa lihat di sini, tuh kan ya. Dia sudah jalan testing. Terus versinya saya pakai yang 387. Sebelumnya pakai yang 3,9, tapi katanya 3,9 natif ya di ARM ya. Tapi beberapa library nggak jalan gitu. Jadi saya rekomendasiin yang 3,8 deh, atau tergantung sama yang teman-teman pakai gitu. Karena juga pada dasarnya juga dia dijalanin di Rosetta juga seharusnya gitu kan. Terus selanjutnya JavaScript npm ada ya buat package manajernya. Terus habis itu Yarn juga bisa. Yang ya saya ini kok udah ada Yarn lock aja. Yang terpenting buat JavaScript teman-teman install Homebrew aja nih kalau misalnya pakai M1 ya. Terus abis itu brew install aja. Cuman kalau di saya nih kebetulan brew install nggak jalan gitu. Jadi harus ada Arc x86 brew install gitu. Berarti kita kayak install di x86 atau 64 gitu. Belum natif di ARM gitu. Tapi so far so good. Saya pakainya Vue, pakai Nux. Jalan semuanya, nggak ada masalah, nggak ada isu gitu kan. Yang pasti kan npm install bisa, yang bisa semua aman lah. Terus selanjutnya Flutter aman. Kalau kita lihat di sini Flutter Doctor semuanya aman. Terus habis itu juga ya karena dia ini ya karena dia Mac ya, dia simulasinya enak lah gitu lah, bisa lebih enteng gitu kan kalau di Mac gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini semua checklist aman ya. Connected device 1 nih, apaan nih, Flutter devices, coba kita lihat. Cuman saya nggak tahu nih, kayak agak-agak lama, mungkin karena pakai Rosetta kali ya. Oh, ini iPhone 12 Max. Ini bongbongan ya teman-teman. Ini. Saya mah kagak punya iPhone. Terus abis itu Xcode aman ya, udah pasti karena nih si Mac. Terus abis itu Android agak kurang aman karena dari tadi saya coba install emulatornya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau pakai MacBook M1 terus abis itu mau compile, mungkin bisa di HP masing-masing ya. HP Android masing-masing ya. Paling itu solusinya untuk saat ini sih. Ya mudah-mudahan ada solusi yang lebih bagus lah gitu ya, bisa emulasi di sini gitu ya. Saya beberapa video saya tonton tapi belum ada yang dapet nih jalan gitu si Android emulatornya. Tapi masih bisa pakai HP lah gitu. Cuman yang jadi masalah colokannya, mesti cari dongle lagi nih. Flutter jadi saya bisa bilang aman ya, bisa diinstal gitu kan. Terus habis itu Golang ya kan, ada dua hal yang kurang di MacBook M1 ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, baik itu Docker sama Golang gitu kan. Nah sekarang Golang aman mamang. Nah udah kesimpan ya, saya udah coba juga gitu. Gak perlu lah kita cobain lagi. Terus next yang Visual Studio Code. Nah Visual Studio Code ini dia hijau ya, agak beda nih, bisa dicari
Pokoknya kalau mau cari berhubungan sama M1 gitu ya, mau nginstal, cari aja pokoknya segala sesuatunya di ujungnya M1 aja di Google. Itu pasti ketemu. Kayak Visual Studio Code Insider buat M1. Sebentar saya cek dulu. Saya mau mastiin masih ke-record ya. Oke, masih ke-record. Nah, ini udah aman banget. Jadi kalau misalnya kita mau lihat misalnya nah, biasanya kan code titik ya. Ini enggak code insider titik. Terus jangan lupa pindahin ke application ya, karena sebelumnya saya lupa pindahin ke application. Dia pas bikin patch kayak begini jadi nggak jalan-jalan gitu kan. Nah terus Ubuntu belum jalan nih gitu kan. Sebelum ke Ubuntu sebenarnya saya nyobanya pakai Windows dulu. Windows udah jalan mantap ya. Nah ini tuh siapa tahu teman-teman butuh Windows buat simulasi ya gitu kan. Misalnya siapa tahu klien butuh aplikasi yang running di Windows gitu ya. Sekarang udah jalan. Pakainya ACVM teman-teman kalau mau pakai, namanya ACVM ini. Terus di ACVM ini kalau kita cari itu udah ada apa aja yang mesti di-download gitu. Di sini kita tinggal download di rilis aja. Nah, nih ya, ini yang sebentar. Nah ini nih yang acvm.zip ini, nanti isinya dia .dmg. Tinggal download aja. Terus habis itu buat Windowsnya sendiri bisa download di sini. Nah, buat networknya, karena pada saat awal dijalanin dia nggak bisa internetan gitu kan. Kita harus cari nih Virtio Win 01.190 ISO gitu. Nanti saya cantumin di deskripsi deh, biar gampang downloadnya gitu kan. Namanya juga ntar saya cantumin. Terus Ubuntu sayang sekali saya udah nyoba gitu ya. Di sini kagak bisa jalan, sama belum ada ininya juga sih, image-nya juga. Karena image-nya dia nih VHDX ya. Iya, VHDX gini. Nah, si Ubuntu belum ada. Fedora kayaknya ada, dan juga ini si Virtio Win ini juga kayaknya ada urusannya sama Fedora deh. Jadi ntar saya pengen coba juga download Fedora nih. Buat iseng-iseng gitu kan, kalau mau pakai Linux gitu kita bisa pakai Fedora dulu kayaknya nih. Cuman sayangnya saya belum sempet download nih di review yang kali ini. Paling itu aja teman-teman. Jadi kalau saya bilang sih kebetulan beberapa hal ini yang saya pakai gitu ya terkait dengan Docker. Virtualisasi masih belum bisa ya teman-teman. Kalau mau bisa pakai paralel gitu. Tapi paralel itu nggak gratis. Paralel bayar. Kalau nggak salah 1 juta 1 tahun ya. Jadi kalau mau iseng-iseng mungkin bisa install. Kalau kebutuhannya memang sangat krusial banget ya bisa beli aja gitu kan. Kalau saya sih nggak begitu krusial. Jadi krusial saya di Docker. Makanya pas saya dapat info Docker itu jalan, oh berarti ini worth it nih si MacBook M1. Terus abis itu Docker jalan ya, berarti Python jalan, JavaScript juga jalan, Homebrew jalan juga, Flutter jalan, Golang jalan, Visual Studio Code Insider juga jalan, terus Windows juga udah bisa di-emulate gitu kan. Jadi ya untuk saat ini kebutuhan saya gitu dan masih tercover sama si M1 gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak lagi yang di cover dengan Rosetta-nya gitu kan, dan mudah-mudahan transisi ke arah natif ARM-nya itu juga jauh lebih cepat lagi ya, supaya ya kita juga makainya lebih enak gitu, nggak pakai bridging si Rosetta gitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.